Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Aryawan, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Stah Negeri Empu Puturan Singaraja dengan NIM 2401171056. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja di UPTD SD Negeri 1 Restu Rahayu. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik. Bapak lihat kelasnya sudah bersih semua ya. Tapi papan tulis juga sudah dibersihkan. Bapak lihat kalian sudah siap belajar. Baik. Sebelum mulai belajar, anak-anak silakan berdoa terlebih dahulu. Yang datang tadi lebih pagi, tiketnya bagus sekali. Bapak kasih kesempatan untuk memimpin doa. Silakan. Siapa tadi yang lebih pagi datangnya? Ya, Adik Aksa, silakan Adik Aksa. Dipimpin doanya, teman-temannya diajak berdoa dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Om Swastiastu. Om Putri Mahadewi Brahmanya Brahmananti Saraswati Saya Jana Rajanaya Saraswati Om Saraswati Upataya Namah Swaha. Baik, terima kasih sudah dipimpin doa. Sebelum pelajarannya dimulai, anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang akan berangkat hari ini, Bapak harapkan hadir semua ya. Aditya Prakasa Paratapa, Grace Nazwa Ibu Putri, Gusti Komang Adiasa, Wayan Bela Rahayu, Wayan Cynthia Dewi. Ya, baik, hadir semua ya. Ya, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pelajaran nanti, sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak pamitan tidak sama orang tua di rumah. Pamitan? Iya, berpamitan. Nah, apa yang kalian lakukan saat berpamitan? Ya, salim dengan orang tua. Nah, anak-anak, di sini sebelum kita mulai belajar, ada beberapa kontrak belajar yang ingin Bapak sampaikan, yang mana di antaranya ada penilaian. Di awal Bapak sampaikan ada penilaian kognitif dan non kognitif, ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan. Yang terakhir apa? Asesmen sumatif atau tes. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami secara mendalam pengertian catur bahasa. Yang kedua, siswa mampu memahami bagian-bagian catur bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah,
yang sudah membaca bukunya di rumah mengenai catur paramita? Sudah? Baik, coba perhatikan. Nah, anak, kalau ada teman kita yang diajak bermain dan terlihat sedih, apa yang kalian lakukan? Ya, Ewi? Mengajaknya ikut bermain. Nah, selanjutnya kalau bisa kita menunjukkan rasa sayang kepada teman-teman di sekolah. Nah, bagaimana caranya menunjukkan rasa sayang itu? Ya, ya, iya betul sekali. Tepuk tangan buat Agus. Nah, menyapa teman-teman dengan ramah setiap pagi itu merupakan apa? Sudah bagian daripada catur paramita yang mana adalah ada di sana dikatakan persahabatan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ya baiklah anak. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih semangat dalam belajar, mau bernyanyi dulu? Mau? Baik, kalau mau bernyanyi, sekarang siapkan badannya yang tegap, dilihat ke depan. Bapak punya lagu, ikut bernyanyi semua. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, kenapa kita menyanyi lagu pelangi-pelangi? Ada yang tahu? Ya, karena di dalam catur paramita ada yang namanya bersahabat dengan lingkungan alam. Berarti apa? Pelangi merupakan alam atau tidak? Alam. Baik. Nah, sekarang kita baru ke materi. Semuanya dilihat ke depan. Materi kita adalah catur paramita. Nah, siapa yang mau bantu membaca? Silakan. Ya, Dewi. Catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Catur yang artinya 4 dan paramita artinya sifat dan sikap utama. Jadi catur paramita adalah 4 sifat utama yang harus dimiliki oleh umat Hindu dalam ajaran agama Hindu. Ya, benar sekali. Catur paramita adalah 4 sifat utama yang harus dimiliki oleh umat Hindu. Nah, bagian-bagian catur paramita apa saja? Siapa yang bisa baca? Ya, dari lagi. Yang pertama apa? Sahabat, 2 sanggupnya, kita kasih, 3 Mudika, dan yang keempat apa? Upeksa. Ya. Nah, Ini dia konsep catur paramita. Sebelum kita ke konsep catur paramita, Bapak punya sebuah video. Lihat di sini, perhatikan ke depan, dicatat, silakan yang penting dalam video ini. Di rumah kita pasti memiliki keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara-saudara kita.
disebut dengan keluarga inti. Semua anggota keluarga wajib saling menghormati satu sama lainnya, saling bertegur sapa dan saling tolong-menolong. Tidak boleh antara anggota keluarga saling berkata kasar kepada anggota keluarga yang lainnya. Semuanya wajib hormat kepada ayah dan ibu. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, keluarga itu pasti akan menjadi keluarga yang harmonis. Dalam agama Hindu kita diajarkan catur paramita, di mana catur paramita ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu catur dan paramita. Catur artinya empat dan paramita artinya perbuatan yang berbudi-luhur. Jadi catur paramita artinya empat perbuatan yang berbudi-luhur. Nah, itu bagian-bagian dari catur paramita. Yang pertama, maitri. Yang kedua, karuna. Yang ketiga, mudita. Yang keempat, upesa. Mari kita pelajari arti dari masing-masing bagian catur paramita. Yang pertama, maitri. Maitri berasal dari kata mitra, artinya teman atau sahabat. Jadi, maitri berarti bersahabat atau berteman dengan tulus dengan sesama dan alam semesta. Yang kedua, karuna. Karuna artinya cinta kasih atau sikap luhur atau belas kasih. Sebagai manusia yang berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman, maka manusia harusnya memiliki sikap belas kasih antara sesama manusia. Yang ketiga, mudita. Mudita artinya bersimpati atau turut merasakan kebahagiaan maupun kesusahan yang orang lain alami. Yang keempat, upesa. Upesa artinya toleransi. Sikap luhur ini ditunjukkan dengan selalu berempati kepada orang lain. Jiwa kita harus dipenuhi dengan rasa setia kawan dan simpati terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari bagian-bagian catur paramita. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh-contoh perbuatan catur paramita. Yang pertama, maitri. Maitri contohnya hidup rukun, saling membantu, saling mengasihi, dan tidak bermusuhan. Yang kedua, karuna. Karuna contohnya saling menolong, bersedia berkorban menolong orang lain yang terkena musibah dan itu merasakan kesedihan orang. Yang ketiga, mudita. Mudita contohnya simpati kepada orang lain, hidup tenang dan suka membantu orang yang susah. Yang keempat, upesa. Upesa contohnya adalah selalu waspada terhadap situasi yang kita hadapi, bijaksana, selalu menjaga keseimbangan lahir dan batin, toleransi, dan tidak ikut campur urusan orang lain. Nah, itu dia penjelasan dari contoh-contoh perbuatan catur paramita. Semoga kalian Ya, sudah kita putar videonya mengenai ajaran apa? Catur paramita. Yang pertama apa? Yang kedua, karuna. Yang ketiga, mudita. Yang keempat, upesa atau suka mengampuni. Nah, selanjutnya anak, sekarang Bapak punya sebuah masalah yang harus kalian cari penyelesaiannya. Dilihat di depan. Ya,
Ini dilihat ada berapa orang yang bersedih. Sebagai temannya kita harus apa? Mengajaknya mengasihi. Nah, selanjutnya masalahnya apa teman? Kalau kita punya teman yang sedang bersedih, kita harus mengasihinya. Apa masalahnya? Sekarang kita lihat bagaimana cara menerapkan ajaran catur paramita dalam kegiatan sehari-hari di sekolah agar suasana kelas menjadi lebih ramah dan penuh kasih. Ini tugas kalian sekarang, menyelesaikan sebuah masalah. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan mencari di berbagai sumber. Berbagai sumber materinya ada di buku. Kalian sudah bawa buku semua? Sudah. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, supaya lebih semangat, kita adakan S-breaking. Baik, Berdiri dulu. S-breakingnya berdiri. Ya, ikuti semua supaya badannya sehat. Semangat untuk belajar dalam kelompok. Ya. Iya. Betul. Sudah segar kembali? Sudah? Baik, kalau sudah segar kembali, sekarang kita membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Segera membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Baik, sudah terbentuk kelompoknya anak-anak? Nah, sekarang siapa yang mau membantu Bapak membagikan LKPD? Ya, silakan majulah. Dibagikan satu-satu. Sudah semua dapat? Sudah? Baik, kalau sudah, dibaca petunjuknya. Di depan ada, di layar dilihat petunjuknya. Diskusikan dalam kelompok tentang bagaimana menerapkan ajaran paramita. Ya. Bagaimana sesuai dengan masalah tadi, bagaimana caranya menerapkan ajaran paramita dalam kegiatan sehari di sekolah. Nah, kita dalam kelompok kita sepakati waktunya 15 menit cukup? Cukup? Baik, kalau cukup silahkan dimulai dari sekarang. Kalian bebas memilih. Kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Ya, dikerjakan dulu sama kelompoknya. Kelompok 2 bagaimana?
Ada masalah dalam pengerjaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Kelompok 1 bagaimana? Teman-temannya ditulis karena di sini nanti ada penilaian keterampilan dalam menyusun hasil diskusi. Ya, nanti kalian akan presentasikan ke depan. Ditulis nama kelompoknya, nanti diperkenalkan di depan. Kalau sudah selesai semua, kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Boleh Pak tunjuk? Kelompok 1, baik, silakan maju ke depan. Yang lain menyimak di belakang. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Maitri atau cinta kasih. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menunjukkan cinta kasih kepada teman-temanmu di kelas? Aku akan mengajak teman-teman bermain bersama dan tidak membiarkan ada yang merasa tersisih. Ya, terima kasih. Kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Cukup? Cukup dengan jawaban kelompok 1? Ya, bagus sekali ya presentasi daripada kelompok 1 yang mana menjelaskan bahwa cukup untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan. Baiklah, kalian sudah presentasi ke depan, anak-anak. Sekarang dikumpulkan hasil kerja kelompoknya, nanti akan Bapak berikan penilaian. Silakan dikumpulkan sama Bapak. Ya, bawa ke sini semua, dikumpulkan di sini. Nah, anak-anak, tadi kita presentasi ke depan daripada masalahnya bagaimana cara menerapkan catur parata di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah agar suasana kelas menjadi lebih ramah dan penuh kasih. Yang pertama dengan cara, siapa yang menyimpulkan pengertian catur parata? Ya, silakan. Ya, silakan. Dari pengertiannya, apa pengertian catur parata? Pengertian catur parata adalah berasal dari apa? Bahasa. Ya, terus yang artinya ya, terus apa lagi? Ya, bersahabatan, karuna cinta kasih, mudita bersimpati, dan upeksa suka mengampuni. Kalau ada teman yang berbuat salah, diberikan maaf. Ya, baik, sudah kita simpulkan materi kita pagi hari ini. Sekarang kembali duduknya menghadap ke depan. Baik, sudah. Sekarang keluarkan kertas kalian satu lembar. Di sana ada soal evaluasi. Terbaca dengan jelas? Jelas? Ya. Jelaskan pengertian catur parata dalam ajaran Hindu. Yang kedua,
Sebutkan dan jelaskan ajaran Maitri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga apa soalnya? Ya. Sebutkan dan jelaskan ajaran Karuna dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, sekarang dikumpulkan ke depan. Bapak koreksi langsung. Nanti yang tidak lulus, tidak memenuhi KKM, Bapak akan adakan remedial. Silakan, ayo dikumpul ke depan. Ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Cepat. Ayo segera dikumpulkan ke depan. Ya. Lihat bawah sini semua. Kelompok 3 mana? Baik. Sudah semua? Masih ada yang belum? Sudah? Baik, Bapak koreksi dulu sebentar. Jadi hasil kerjaan kalian ternyata masih ada 3 siswa yang belum memenuhi standar, yaitu ada Gila, ada Chelsea, dan satu lagi Satya. Nah, yang belum memenuhi standar ini akan Bapak adakan remedial. Nah, silakan Bapak kirimkan soalnya remedi ini lewat Google Form. Semuanya nanti di rumah dikerjakan dan dikirimkan kembali di Google Drive yang Bapak kasih. Paham? Paham? Kalau yang untuk sudah memenuhi KKTP kriteria kebebasan benar, kalian pelajari materi selanjutnya tentang apa? Jadi kaya baik. Baik, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup? Paham tugasnya yang remedi? Paham? Paham? Ya, yang pengayaan silakan belajar selanjutnya. Nanti Bapak tunggu tugasnya yang remedi lewat Google Drive. Sampai sini, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak cukupkan sampai di sini pelajarannya. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan Bapak tutup dengan salam Parma Sakti. Om Sakti 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 Om. Terima kasih.